Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nanda Pradika. Percayakah kalian, icon yang gambarnya kuda poni ini, yang lucu seperti ini adalah sebuah malware yang sangat berbahaya. Dan yang lebih parahnya lagi adalah ini tersedia di sebuah website yang suka biasanya ya menyediakan software-software maupun game-game indie. Ya, saya tidak akan menyebutkan websitenya di mana dan di mana itu letak tepatnya gitu file ini berada, karena ini sangat berbahaya sekali. Ya, saya di sini hanya ingin menunjukkan kepada teman-teman seberapa bahayanya dari file ini yang berukuran 12,4 MB dengan details yang tidak ada apapun. Tapi kalau teman-teman lihat dari nama filenya, ini adalah WinLoad. Ya, ini bukan WinLoad yang asli, tapi ini adalah sebuah WinLoad Trojan. Hati-hati ya, dan ini adalah versi 1.2. Ya, developernya memang sudah mengembangkan si malware ini. Dikembangkan sampai sekitar ya mungkin udah 2 kali gitu ya dikembangkan. Ya, jadi ini adalah sebuah malware yang berbahaya. Kira-kira seberbahaya apa sih? Sekarang kita akan langsung coba untuk jalankan. Dan oke, teman-teman akan langsung melihat di sini ini bahasanya Rusia. Ya, memang penciptanya ini adalah VJCOSN ya, tulisannya seperti itulah. Dan ini adalah sebuah malware yang pasti sudah dideteksi oleh antivirus gitu ya. Dan ini kita ternyata tiba-tiba disuruh untuk menginstal. Jadi ini unik ya. Sebelum virusnya bisa berjalan, justru kita harus install dulu ke dalam Windows-nya. Ini kok malah kayak program ya? Ya, karena pada dasarnya Trojan atau virus itu memang seperti itu. Tapi ini harus diinstal dulu. Memang aneh gitu ya. Ya udah deh, sekarang coba kita install dan kita yes dan ya, aku mematikan WiFi connection-nya. Katanya seperti itu. Dan oke, katanya komputer kamu sudah diinfeksi oleh WinLoad Trojan. Tiba-tiba layar kita, desktop kita hitam semuanya di sini. Dan oke, katanya virusnya di sini menginfeksi hard drive C. Katanya ngedelete virus ini atau menghapus virus ini harus membutuhkan hard disk C-nya itu diformat. Apakah ini benar atau hanya VBS-VBS-an? Coba kita yes saja ya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Dan katanya formatting complete. Oke, ini asumsinya hanyalah VBS-VBS-nya saja ya. Seperti itu. Dan coba sekarang kita restart PC-nya. Tapi di sini ada apa ini? WinLoad ran bug, katanya nggak bisa dibuka. Mungkin ini ada bug dari si virusnya ya. Kita coba kalau kita yes, apakah benar nge-restart di sini? Dan katanya error. Berarti ini kayaknya VBS-VBS-an ya. Oke, kita oke. Dan enjoy the ya. Seperti ini, gitu ya. Kita oke. Dan beneran aja. Ini dari Windows-nya. Tiba-tiba Windows kita ingin nge-restart atau nge-shutdown. Ini saya juga nggak tahu nih. Komputer kamu akan nge-restart setelah 30 detik. Gitu katanya seperti itu. Ya, apakah benar? Ini akan membuat PC kita, ya, tiba-tiba seperti ini. Kita enter continue. Dan langsung nge-freeze PC kita. Di sini langsung nge-freeze. Oke, beneran nge-restart ya. Walaupun tadi kelihatannya kayak VBS-VBS-an palsu, tapi di sini beneran nge-restart. Dan apakah PC kita bisa selamat? Masih bisa selamat ternyata. Berarti ini palsu. Atau gimana? Kita coba masuk dulu ke dalam Windows-nya. Apakah normal atau tidak? Kita coba lihat dulu. Dan langsung dikasih wallpaper gratis. Ya, ini gambar siapa saya nggak tahu. Oke, langsung ada lagi tampilan seperti ini. Katanya, ya langsung blue screen. Belum aja saya baca, langsung blue screen PC kita. Blue screen langsung tiba-tiba di sini. Oke, VMware, apakah bisa masuk ke dalam Windows lagi? Kita coba. Masih bisa. Masih aman untungnya. Masih aman, PC kita masih masuk ke dalam Windows. Dan ya, kita dikasih wallpaper gratis, tapi nggak tahu tuh gambar orang siapa ya. Kayaknya mungkin developernya. Mungkin ya. Mungkin ini adalah developer dari si virusnya. Mungkin ya. Tapi saya juga nggak tahu. Ya, masih tetap PC kita berjalan lagi. Ini tiba-tiba. Tuh. Service has not start. Tiba-tiba langsung seperti ini. Blue screen lagi. Dan apakah akan mengulang-ulang terus seperti ini? Atau tidak?
Kita coba tunggu dulu, kita coba masuk lagi, dan oke, sekarang masuk ke recovery mode. Seperti biasa, karena kita sudah 2 kali lebih itu membuat PC kita tiba-tiba langsung nge-restart secara paksa karena blue screen gitu ya. Jadi masuk ke recovery mode. Ini memang sangat wajar ya. Ini sangat wajar sekali untuk Windows. Pasti akan seperti itu. Kita restart dulu deh secara normal. Apakah akan blue screen lagi seperti itu? Ya, berarti kalau misalnya nanti kita lihat kejadiannya akan blue screen lagi si PC-nya, berarti virus ini memang tidak mereplace dari master boot record kita. Tapi dia akan membuat PC kita selamanya seperti tadi. Nih, seperti ini nih. Kita tunggu selama beberapa detik dan akan seperti ini lagi. Katanya kita akan shutdown selama 4 menit mulai dari sekarang. Tapi belum aja apa-apa udah blue screen lagi. Ini blue screen asli. Jadi inilah kelakuan dari virus yang namanya adalah WinLoad. Mungkin asumsinya adalah WinLoad ini adalah sebuah trojan yang dimana dia itu seolah-olah ingin menjadi seorang WinLoad. Seorang atau mungkin proses WinLoad gitu ya. Yang akhirnya membuat PC kita menjadi seperti ini. Ketika masuk ke dalam desktop, langsung PC kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kecuali kita menunggu, terus nanti akan blue screen. Saya nggak ngapa-ngapain di sini. Tapi muncul seperti ini. Dan nanti akan langsung blue screen. Saya tidak pencet apa-apa di sini, tapi langsung tiba-tiba blue screen seperti ini. Ya, jadi bagaimana menurut teman-teman? Yang jadi masalah adalah ini tersedia di website yang biasanya suka menyediakan game-game indie maupun software-software indie yang saya tidak bisa sebut ya websitenya. Mungkin teman-teman ada yang beberapa yang tahu, tapi kalau yang sudah tahu jangan disebut. Dan saya tidak akan membagikan link file virus ini karena ini sangat berbahaya. Jangan lakukan ini di PC asli. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Ya, cara mudahnya adalah install ulang aja PC-nya. Atau kalau teman-teman punya sistem restore point, silahkan gunakan. Udah, hanya seperti itu aja cara untuk memperbaikinya. Sebenarnya bisa kok untuk diperbaiki, cuman emang agak ribet. Gitu aja. Kalau teman-teman ingin cepat, ya udah install ulang. Atau teman-teman menggunakan sistem restore point. Udah, hanya seperti itu saja. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.